Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan Allah kembali di pembacaan kitab Taqrirat As-Sadidah. Mudah-mudahan Allah bukakan pemahaman kepada kita, pemahaman yang lurus. Allah mudahkan kita semua menghafalnya, mengamalkannya, dan juga menyebarkannya. Kita masuk di halaman 266. Babu sujudis sahwi. Bab sujud sahwi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sahwu lughatan an-nisyanu. As-sahwu atau sahwi secara bahasa maknanya adalah nisyan. Nisyan apa? Lupa. Wa ba'duhum farraqa bainas sahwi wan nisyani faqala. Dan sebagian mereka, yakni sebagian ulama itu membedakan antara as-sahwi dan an-nisyan. Jadi sahwi dengan atau sahwu dengan nisyan itu dibedakan. An-nisyanu nisyanu syai'i min aslihi bihaitsu yahtaju ilal hifdzi min jadidin. Kalau nisyan itu sama sebenarnya, sahwu dengan nisyan lupa, tapi nisyan itu adalah lupanya sesuatu dari asalnya. Sehingga untuk menghafal itu perlu hafalan baru, itu nisyan. Lupa sejak asalnya. Ya, ada misalnya surah Al-Jin, awalnya hafal. Setelah itu kada ingat lagi. Sehingga perlu hafalan baru, itu nisyan. Sementara as-sahwu huwa alladzi la yahtaju ilal hifdzi min jadid. Sahwi itu adalah lupa tapi tidak perlu hafalan baru. Ya, lupa membaca Al-Fatihah misalnya, bukan tidak perlu menghafal lagi Al-Fatihah, cuma ya tadi kenapa waktu rakaat kedua misalnya tidak baca Al-Fatihah. Nah, itu sahwi. Ya, la yahtaju ilal hifdzi min jadid, tidak perlu menghafal, hafalan baru tidak perlu. Wa idza istadzkarahu dzakarahu, sehingga kalau dia diingatkan maka dia akan ingat. Itu sahwi atau sahwu. Kemudian bagaimana hukumnya di sini? Hukmuhu yakni hukum sujud sahwi itu adalah sunnatun, sunnah. Jadi tidak wajib, sujud sahwi tidak wajib. Baik sesuatu yang ditinggalkan itu sengaja ataupun lupa, ya, tidak wajib. Sehingga misalnya ada kadang bingung, ini di masjid ini tidak pakai kunut, terus gimana? Ya tidak apa-apa, sah saja sholat di situ, sholat subuh di situ sah. Ya. Entah sengaja ninggal kunut apa tidak, tetap sah sholatnya meskipun tidak membaca tidak sujud sahwi, karena hukumnya sunnah. Nabi sendiri itu di catatan kaki, ya, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lisahwi khamsa marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sujud sahwi itu dalam 5 kali, 5 tempat. Yang pertama marrotan syakka fi adadir rakaat. Ya. Yang pertama itu adalah syak atau ragu tentang jumlah rakaat. Jadi ini kali pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi, jumlah rakaatnya yang lupa.
Wa marratan qoma min rakaataini bila tasyahudin. Ya, sekali waktu beliau berdiri dari rakaat kedua tanpa tasyahud. Nah, itu beliau juga sujud sahwi. Ada hadisnya begitu. Itu kemudian para ulama memahami tasyahud awal itu bukan rukun sholat, sehingga kalau ditinggal itu tidaklah batal sholatnya. Ya. Karena kalau dia rukun tidak bisa diganti sujud sahwi. Ya, ketinggalan rukun tidak bisa sujud sahwi. Ketinggalan rokaat juga tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Itu yang kedua. Wa marratan sallama min rokaatain. Ya, sekali waktu Rasulullah sujud sahwi karena apa? 2 rakaat sudah salam. Sehingga sahabat itu kemudian bingung mengatakan sebagian ini sholatnya dikosor. Ya. Akhirnya nanya kepada Nabi, ya, apakah betul tadi sholat dikosor? Kada ajar Nabi. Tadi sholatnya 2 rakaat saja. Akhirnya Nabi nambahi 2 rakaat dan kemudian di akhir, ya, sebelum salam beliau sujud sahwi. Kemudian yang keempat, wa marratan sallama min salasi rakaat. Sekali waktu Nabi rakaat yang ketiga. Ini juga kurang 1 rakaat ditambahi sujud tambahi rakaatnya sebelum salam sujud sahwi. Kemudian wa marratan syakka fi rakaatin khamisah. Dan sekali waktu itu beliau ragu sehingga ada nambahi rakaat kelima. Nah, itu sehingga 5 kondisi ini, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi dan ini hukumnya sunnah. Fala yakunu wajiban illa fi halatin wahidah. Dan tidaklah sujud sahwi itu wajib, ya, kecuali dalam satu kondisi. Ada kalanya sujud sahwi itu wajib. Satu kondisi, wahiyya sujudul ma'mumi limutaba'ati imamih, yakni sujudnya makmum untuk mengikuti imam. Jadi kalau imam sujud sahwi maka makmum wajib sujud sahwi meskipun itu sunnah. Fa illam yutabi'hu batalat sholatuhu. Kalau makmum tidak ikut sujud sahwi maka batal sholat makmum tersebut. Ya. Imamnya sujud sahwi, makmumnya kada usaha kujir. Ya. Kunut aja juga misalnya. Maka batal sholatnya makmum kalau misalnya imam sujud sahwi dia tidak ikut sujud sahwi. Kecuali dia mufarokoh sudah. Kada usah lagi ikut imam, sudah dia sendiri. Maka tidak batal. Kalau tetap ngikut imam, batal sholat dia. Ini terkait hukumnya. Jadi pengertiannya sudah, hukumnya sunnah. Kemudian mahalluhu, tempatnya, kapan sujud sahwi itu? Yakni ba'dat tasyahudil akhir qabla salam. Sujud sahwi itu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Tempatnya begitu. Jadi kada setelah salam kada. Nanti tapi ada setelah salam itu kalau lupa. Jadi wa yafutu bis salami dan luput artinya tidak lagi sunnah sujud sahwi kalau sudah salam. Jadi kalau sudah terlanjur salam nggak usah sujud sahwi lagi illa fi halatin wahidah, kecuali dalam satu kondisi. Fayakunu ba'das salami bi salasati syurutin. Maka sujud sahwi itu ada setelah salam dengan 3 syarat. Jadi prinsip dasarnya sujud sahwi itu sebelum salam. Setelah salam itu baru ada dalam satu kondisi dengan 3 syarat. Wa indaha yalghaw salamuhu al-awwal. Nah, ketika 3 syarat dan satu kondisi ini terpenuhi, maka salam yang tadi dilakukan itu berarti sudah dianggap tidak ada.
Sehingga dia wajib nanti salam lagi. Jadi salam yang sudah dilakukan kemudian dia sujud sahwi tadi dianggap tidak ada, ya. Fayajibu alaihi ayyusallima marratan ukhra. Maka dia wajib salam lagi. Sehingga salam yang awal tadi enggak dianggap. Nah, ini dalam kondisi, ya. Yang pertama ini adalah syaratnya ayyusallima nasiyan lisujud. Kalau dia salam lupa tadi enggak sujud sahwi. Sebetulnya tadi misalnya rakaat kedua, ya, dia harusnya duduk tahiyat awal, dia tidak duduk. Nanti aja sujud sahwi. Pas mau sujud sudah salam, tidak ingat sujud sahwi. Sujud sahwinya aja lupa. Sujud lupanya itu lupa. Nah, kalau lupa sujud sahwi dia masih boleh, ya. Syaratnya tadi lupa, tidak sujud sahwi, salam, maka dia masih boleh sujud sahwi kalau terpenuhi syarat berikutnya. Allah yatulal faslu bainas salam was sujudi urfan. Lupa sujud sahwi tapi belum lama. Ya, antara dia salam tadi dengan sujudnya itu belum lama. Jadi barusan misalnya. Setelah assalamualaikum warahmatullah, baru keingatan, belum sujud sahwi, ya sudah sujud. Syarat ketiga, Allah yatro'a mubtilun lis-sholah. Belum terjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi misalnya lupa sujud sahwi, ya, begitu assalamualaikum warahmatullah, langsung kentut, ya, atau ngobrol, atau apa yang membatalkan sholat, ya, maka tidak usah lagi sujud sahwi, tidak, ya, tidak disunahkan lagi. Ay munafin laha, yakni yang menafikan kesohihan sholat, kahadatsin, seperti hadas, ya, wa wuku'i najasatin, atau dia kena najis, wa tahawulin anil qiblah ma'atulil fasl, dia berubah dari kiblat arahnya ya, berpindah dari kiblat dengan jarak yang panjang. Jadi kalau sudah seperti itu, ya tidak usah lagi sujud sahwi, tidak apa-apa. Ya, kehilangan kesempatan untuk melakukan kesunahan. Tapi kalau tadi lupa barusan dan masih tidak batal sholatnya, maka dia disunahkan tetap sujud sahwi. Terus bagaimana caranya?